Selamat malam, sahabat kahor dimanapun Anda berada. Kali ini, kabar horor akan menceritakan tentang bumi perkemahan di sebuah desa yang menyimpan berbagai misteri yang beredar dari mulut ke mulut. Ini adalah kisah nyata dari temannya sang narasumber sewaktu SMP, yang saat itu ikut serta dalam perkemahan antar sekolah menengah pertama. Bahkan, beliau masih teringat kejadian demi kejadian yang dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Seperti sebelumnya, tokoh desa dan tempat ini disamarkan. Tahun 2008, Rama, Dika, dan Dimas adalah 3 sejoli yang sangat dekat. Mereka bersekolah di SMP Negeri 1 Kembang. Mana-mana selalu bertiga dari melakukan hal konyol, tawuran, hingga bertemu wanita. Karena memang masa SMP adalah masa mencari jati diri. Hingga suatu ketika mereka berpapasan dengan primadona di SMP tersebut. Sebut saja namanya Nurul. Waktu itu Nurul sedang ingin ke kantin sekolah. Dika yang melihat Nurul ingin ke kantin mengkode Dimas yang berada di samping. Kata Dika, "Woi, shut, ada Nurul tuh. Deketin." Dimas hanya mengkode tangan dengan mengeluarkan jempol. Nurul, mau kemana Rul? Itu mau ke kantin. Barengan tak? Kata Nurul. Iya boleh. Sambil tersenyum, Dimas menoleh ke belakang mengkode Dika, menandakan bahwa kondisi terkendali. Dika pun tertawa kecil, lantas langsung menghampiri mereka berdua. Kata Dika, "Halo, apa kabar Rul?" Sambil tersenyum dan menjulurkan tangan ke arah Nurul. Iya, baik kok." Nurul menjawab terbata-bata karena takut. "Alah, kamu sok akrab nih, kayak udah kenal lama saja." Dimas pun menyeletuk. "Teman itu kan memang harus saling akrab, Dim, iya kan Nur?" Kata Dika. Iya," Nurul pun menjawab. Gua tampil jadi terasi lo," ledek Dimas sambil ingin melayangkan tangannya. Dika hanya tertawa kecil, karena di sini Dimas lah yang cukup lebih tua dan badannya tegap, tapi tidak terlalu tinggi. Sesampainya di kantin mereka bertemu dengan Rama. Jadi di sini ini Rama satu kelas dengan Nurul, sedangkan Dika dan Dimas satu kelas, tapi berbeda dengan Rama, atau bisa dikatakan beda kelas. Belum sempat mereka menegur Rama, ternyata Nurul lebih dulu yang menegur. Ram, kok kamu ninggalin aku sih Ram? Kata si Nurul. Rama pun menjawab, Nurul, maaf ya, tadi buru-buru. Nurul cemberut memandang Rama. Lah, kalian berdua kok bisa ikut Nurul? Kata Rama sambil menunjuk Dimas dan Dika. Dimas pun menjawab, kenapa? Gak boleh tak? Nurul aja boleh. Kalian kan predator wanita. Nanti Nurul kalian jadikan mangsa, kata si Rama. Dan Rama ini lalu tertawa kencang. Sembarangan kamu Ram. Ayo Dim, ini anak mau kena gotong. Sambil mendekat ke Rama. Dan candaan serta hinaan bagi mereka ini biasa. Tidak ada yang terbawa perasaan ketika mereka saling bercanda. Udah, ke kantin kan mau makan bukan bergulat, kata si Nurul. Mereka bertiga mengiyakan sambil tertawa. Tidak lama setelah itu bel berbunyi, dan mereka pun masuk ke kelas masing-masing. Hari berjalan seperti biasanya, hingga ujian tengah semester pun telah terlaksana. Dan akan ada tengah semester. Biasanya di libur tengah semester ini, pramuka akan mengadakan perkemahan antar sekolah, dan dilakukan saat liburan tersebut. Nurul yang aktif dalam organisasi tentu tidak ingin ketinggalan dan mengikut sertakan dirinya dalam perkemahan tersebut. Rama yang mendengar hal itu lantas memberitahu Dika dan Dimas, teman akrabnya, untuk mengikuti kegiatan perkemahan tersebut. Juga salah satu kesempatan mereka untuk melihat-lihat wanita dari sekolah lain. Dan mereka pun sepakat untuk mengikuti kegiatan tersebut. Mereka bertiga pun pergi ke salah satu guru pembina pramuka dan mohon izin untuk mengikuti kegiatan perkemahan itu.
Namun, sebelum mereka resmi ikut, harus melewati tahap seleksi dulu. Itu dilakukan setiap sore seminggu dari mulai hari ini. Gimana nih? Aku gak tahu menahu soal pramuka, kata Dika. Sama. Buru-buru mendirikan tenda. Latihan baris berbaris aja gak tahu. Dimas pun menyeletuk. Tenang bro, kalian punya aku. Waktu SD, aku sudah pernah ikut ginian. Walaupun hanya kemah di sekolah. Tapi aku tahu sedikit. Aku akan mengajarkan semua yang ku tahu. Lagian, kita ikutan kan cuma karena Nurul. Hahaha. Rama tertawa kecil lalu menepuk-nepuk pundak mereka berdua. Lalu Dimas menjulurkan tangan seperti orang-orang di film-film yang ingin menjalankan misi. Diiringi Dika dan Rama. Kemah bareng Nurul, kata Dimas. Sontak mereka menjawab bersama-sama. Sukses! Lalu singkat cerita mereka pulang ke rumah masing-masing. Dan sesuai arahan Bapak Pembina, mereka datang lagi ke sekolah jam 2 siang untuk latihan seleksi. Sesampainya di sekolah, ternyata yang datang hanya sedikit. Laki-laki bisa dihitung hanya 10 orang, dan wanita juga 10 orang. Lantas, tanpa seleksi pun, mereka terpilih karena orang yang datang ini hanya sedikit. Hari pun berlalu, hingga waktu untuk pergi berkemah sudah tiba. Mereka pun pergi menggunakan mobil pickup untuk sekalian membawa perlengkapan kemah dari kota Kembang menuju desa Melati. Perjalanan hanya memakan waktu 1 jam, dan sesampainya di sana, kakak pembina telah menunggu mereka. Lalu mereka diarahkan untuk membangun tenda sebagai tempat tidur malam nanti. Dan seperti bumi perkemahan pada umumnya, yaitu tanah lapang, ada musola yang cukup besar, serta aula pentas seni di tepi lapangan. Tenda laki-laki dan wanita berseberangan jarak antar lapangan. Di bagian tenda para wanita, tepatnya di belakangnya ini, ada sebuah rumah kecil, seperti gubuk, yang kelihatannya sudah lama dikosongkan. Serta bumi perkemahannya ini jauh dari pemukiman, dan memang hanya digunakan di saat ada kegiatan seperti ini. Hari pun mulai petang, tenda pun sudah berdiri, dan saatnya membersihkan badan. Ketika Nurul hendak mandi di kamar mandi, yang jalan menuju kamar mandi tersebut melewati tepat di rumah kosong itu, Nurul seperti melihat sekilas bayangan di samping rumah. Tadi itu apa ya? Gumam Nurul pelan. Karena sudah risih dengan badan yang lengket karena belum mandi, Nurul pun pergi berlalu dan menuju kamar mandi. Seperti biasa, wanita selalu lama ketika mandi. Namun di luar, Putri, temannya Nurul ini mengetuk-ngetuk pintu. Kata Putri, "Dok, dok, 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 dok. Cepetan Nur, aku belum mandi. Langit sudah mulai senja, sudah hampir maghrib." Nurul pun menjawab, "Iya, bentar-bentar lagi keramas." Tak lama setelah itu Nurul pun keluar. Dan ketika Nurul hendak ke tenda, Nurul ditahan oleh si Putri ini. Kamu temanin aku dulu, Nurul. Udah mau gelap nih, cuma aku yang belum mandi. Anak yang lain sudah pada mandi." Ya sudah, cepetan. Aku mau sholat maghrib. Anak-anak sekolah lain kayaknya sudah mulai ngumpul di musola tuh, kata si Nurul. Putri pun menjawab, Iya ya, kalau aku lama kamu jangan ninggalin ya." "Iya ya, bawel, cepetan," Nurul pun menjawab. Putri menutup pintu kamar mandi, dan Nurul pun menunggu di depan kamar mandi yang Putri masuki. Kamar mandinya ini ada 2 dan tersekat oleh dinding. Namun yang satunya ini rusak karena keran airnya rusak, lalu pintunya ini sengaja ditutup. Lama menunggu Putri keluar, musola pun terdengar suara azan yang menandakan waktu salat maghrib tiba. Dok, 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 dok. Cepetan Put, sudah azan nih, kata si Nurul sambil mengetok pintu. Putri. Nurul pun masih tetap memanggil-manggil Putri. Namun Putri tidak menjawab. Terdengar seperti suara orang tua yang tertawa pelan. Namun tawa tersebut samar-samar, sehingga Nurul ini mencoba mencari sumber suara itu.
Suara itu berasal dari kamar mandi yang kosong di sebelah. Nurul pun melangkah, lalu menuju kamar mandi sebelah. Ketika mencoba mengarahkan telinga ke pintu kamar mandi tersebut, Putri pun berteriak memanggil-manggil Nurul. Nurul, kamu di mana? Gaya kamu ninggalin aku. Nurul yang mendengar itu lantas mengurungkan niatnya untuk melihat kamar mandi kosong tersebut. Apa sih Put? Ini aku di sini, gak ninggalin kamu, kata si Nurul. Ngapain kamu ke situ? Kamu belum dengar cerita Kak Devi ya? Kata si Putri. Enggak tuh, gak ada bilang apa-apa sama aku, tambah si Nurul. Sudahlah, ayo cepetan ke tenda, nanti aku ceritain. Si Putri pun menyela Nurul. Mereka pun berjalan ke tenda dengan tergesa-gesa, lalu mengambil mukena untuk sholat, dan langsung menuju ke musola. Waktu maghrib pun selesai, mereka kembali ke tenda masing-masing. Kemudian di tenda para wanita sedang sibuk memasak untuk makan malam, karena memang tugas menyiapkan makan malam adalah para kelompok wanita. Dan di tendanya anak laki-laki, Dimas, Dika, dan Rama duduk di depan tenda, menghampar tikar di tanah rumput yang berembun, lalu duduk bersama teman-teman lainnya. Rama memulai pembicaraannya. Oh iya Dim, aku bawa kopi sasetan tuh di tas. Bisa nggak kamu minta air panas ke tenda cewek? Dimas pun jawab, males aku ah. Lo nggak ingat kata Kak Ahmad, kalau belum waktunya makan jangan sesekali ke tenda cewek. Rama pun lanjut berkata, ada alasan aja kamu, sambil menepuk punggung Dimas. Iya, badan aja tegap sama kakak pembina takut. Biar aku saja yang kesana, sekalian mau lihat Nurul dan cewek sekolah lain, kata Dika pun menyela obrolan dari Rama dan Dimas. Hahaha, kamu ya, kalau urusan cewek nomor satu. Dika pun tertawa diiringi teman-teman yang lain. Lalu ketika Dika mau pergi ke tenda wanita, Dimas pun mencegahnya. Tungguin, gua ikut. Lah, katanya takut dimarahin sama Kak Ahmad, Dimas. Dan sambil berbisik kepada Dika, Dimas pun mengatakan, kalau urusan cewek, saya nggak mau ketinggalan. Mereka tertawa kecil sambil berjalan meninggalkan tenda laki-laki. Sesampainya di sana, Dika melihat para wanita sangat sibuk memasak. Mereka sengaja melewati tenda dari kiri, biar bisa melihat wanita-wanita dari sekolah lain, karena tenda dari sekolah mereka berada paling kanan. Ketika mereka melewati banyak wanita yang curi pandang, sesekali Dimas dan Dika memainkan mata, membuat wanita yang memandangnya tersenyum, hingga sampailah mereka di tenda sekolah mereka. Nurul, boleh minta air panas gak? Kata Dika bertanya kepada Nurul. Oh itu, ada di termos kecil, ambil saja, jawab si Nurul. Terima kasih ya. Ngomong-ngomong, kalian masak apa? Kak Devi, salah satu kakak pembina mereka di bagian tenda wanita, melihat Dimas dan Dika, lalu menegur mereka. Kalian, ngapain kalian di sini? Kakak laporkan ke Kak Ahmad ya. Kalian baru tahu rasa, kata Kak Devi. Jangan dong Kak. Kami kesini cuma minta air panas untuk buat kopi. Lagian juga kopinya buat Kak Ahmad, ucap si Dika yang berbohong agar Kak Devi ini tidak melaporkannya. Dimas yang takut lantas langsung berbalik badan, lalu mengudit Dika untuk segera pergi. Ya udah kalau gitu kami kembali ke tenda dulu, permisi, kata si Dika. Mereka pun berlalu meninggalkan tenda wanita, lalu kembali ke tenda laki-laki. Sesampainya di sana, Rama sudah menunggu dengan memegang gelas air mineral. Niram, air panasnya, kata si Dika. Terima kasih ya. Kopi kalian ambil saja sendiri di tasku. Buat sendiri saja ya, nggak punya teko nih. Lalu singkat cerita mereka pun minum kopi sambil menunggu sholat isya. Hingga akhirnya azan isya pun berkumandang. Mereka pun sholat sebagaimana biasanya. Sehabis sholat, ketika hendak mau kembali ke tenda, Kak Ahmad menyuruh mereka untuk makan terlebih dahulu ke tenda wanita. Dan setelah selesai makan, ingat ya, habis ini langsung tidur. Jangan ada lagi yang keluar tenda, apalagi bergadang di luar tenda. Kak Ahmad memperingatkan mereka.
Dika menyeletuk dari belakang. Kalau di dalam tenda boleh dong kak, kata si Dika sambil tertawa kecil di sebelah Rama dan Dimas. Siapa tadi yang ngomong? Mari, kata Kak Ahmad. Dika pun ke depan dengan tertunduk. Ayo, push up 2 kali, perintah Kak Ahmad kepada Dika. Dika yang merasa tidak terima lantas memandang Rama dan Dimas. Lalu Rama mengangguk, seolah menyuruh Dika patuh saja dengan Kak Ahmad. Dan kemudian Dika meminta maaf kepada Kak Ahmad dan kembali ke tenda masing-masing. Dika ini memang terkesan agak keras kepala. Makanya tidak heran jika kakak pembina bisa jadi bahan candaan baginya. Kamu ini, kalau bercanda lihat-lihat situasi, untung saja cuma disuruh push up, kata si Rama. Oh, lu Dim, untung aja gua nggak ikut ketawa tadi. Dimas pun menambahkan, ya elah kalian, jangan ikutan juga lah, kata si Dika. Lalu mereka kembali ke tenda dan masuk ke dalam, dan mereka pun rebahan bersiap untuk tidur. Di dalam tenda wanita, Nurul dan teman-temannya masih asyik ngobrol. Put, tadi kamu pingin cerita tentang kamar mandi yang kosong itu, tanya si Nurul. Putri melirik sekitar lalu mengatakan, tunggu, kamu tidur di sudut situ aja sama aku ya. Kenapa Putri mengajak tidur ke pojok? Karena Putri tidak ingin terdengar oleh teman yang lain. Apalagi banyak yang baru ikutan kegiatan ini. Si Putri ini sudah 2 kali mengikuti kegiatan ini. Karena waktu tahun lalu dia ikut. Namun teman-temannya yang dulu memilih tidak ikut karena sudah tahu tentang perkemahan ini. Lalu mereka pun istirahat di sudut tenda ketika teman-teman yang lain sibuk merapikan pakaian serta lain-lainnya. Nurul dan Putri membentang selimut yang cukup lebar yang dibawanya dari rumah. Selimut itu bisa untuk masuk 2 orang. Nurul dan Putri pun masuk ke selimut dan menutup badan mereka hingga kepala agar percakapan mereka tidak didengar dengan teman yang lain. Lalu jam pun menunjukkan pukul 9 malam. Sudah waktunya anak-anak pada tidur. Aku harus memulai dari mana ya Nur? Putri berbisik di sebelah Nurul. Terserah kamu Put, tapi jangan bikin aku takut ya, kata si Nurul. Mungkin aku dari danau biru itu dulu deh, kata si Putri. Danau biru? Perasaan dari tadi aku nggak ngelihat danau Put, tanya si Nurul. Iya, emang nggak ada. Tapi ketika nanti kita hiking lingkungan, pasti ngelewatin danau itu. Oh, begitu. Emang di situ ada apa? Tanya si Nurul. Katanya sih yang punya mata batin bisa ngelihat kalau di situ itu dihuni tengkorak terbang. Nurul hanya memasang wajah kaget, seolah tak percaya apa yang dikatakan oleh si Putri. Putri pun melanjutkan. Jadi di sebelah danau itu ada arena kayak atraksi motocross gitu. Lalu ketika para rider sedang melakukan aksi seperti biasa, ada rider yang keluar jalur lalu menabrak pohon api-api yang berada di pinggir danau. Dan rider itu meninggal di tempat. Semenjak kejadian itu, tempat itu pun tidak lagi digunakan karena juga jauh dari keramaian. Para warga desa ini juga mengatakan kalau mau mengambil air di danau tersebut untuk keperluan cuci piring harus izin sama sesepuh desa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kata si Putri. Panjang lebar. Nurul mengangguk menandakan dia paham apa yang dikatakan oleh si Putri. Lalu WC yang ingin kamu masukin waktu itu, sebenarnya WC itu sudah lama tidak digunakan Nur. Bahkan WC itu sudah tidak digunakan sewaktu aku ikut kegiatan ini tahun lalu. Kata Kak Devi, udah lama sih tulisan toilet rusak itu diganti tiap tahun sama kakak pembina. Makanya kelihatan seperti baru saja rusak. Dulu pernah ada anak sekolah lain masuk ke situ bertepatan maghrib. Nah, ketika gelap akan datang, anak itu lama sekali di dalam WC itu. Nah, ketika teman Kak Devi masuk ke WC sebelahnya, dia seperti mendengar rintihan orang menangis, seperti tersiksa gitu katanya, kata si Putri. Wajah Nurul yang mendengarnya mulai cemas, namun penasaran. Terus, Nurul masih penasaran. Lalu teman Kak Devi ini memanggil kakak pembina mereka pada masa itu yang mengerti soal hal gaib. Rupanya dia lagi kesurupan. Ketika dia menangis,
Lalu dia mengatakan, rambutku, rambutku, tolong Nek, jangan ditarik lagi, sakit. Lalu teman Kak Devi mengeluarkan arwah itu dari anak yang kesurupan tadi. Dan pada malam harinya selepas Isya, tahlilan diselenggarakan di musola untuk mendoakan arwah yang kurang tenang. Nurul yang mendengar itu mulai merasa ketakutan. Lalu Putri masih melanjutkan ceritanya. Semenjak kejadian itu, WC yang sebelah itu tidak digunakan karena takut kejadian yang sama terjadi. Bahkan anak-anak sering mendengar suara nenek-nenek di sekitaran WC. Nurul pun mengangguk mengerti. Lalu yang terakhir, kata si Putri. Hah? Masih ada lagi? Tanya si Nurul. Wajah Putri sedikit cemas, ingin menceritakan. Namun agar Nurul sedikit was-was dan menjaga diri dengan wajah yang setengah pucat, Putri pun masih menceritakan. Itu rumah yang tepat di belakang tenda kita ini, yang berjarak hanya beberapa meter. Kak Devi cerita kalau itu adalah rumah dari nenek tersebut. Hah, nenek? Tanya si Nurul. Apa yang kamu maksud nenek yang sering ganggu di WC yang kamu ceritakan tadi, Put? Iya, itu adalah nenek bengkok, kata si Putri. Putri mengatakannya sambil berbisik, namun bisa didengar jelas oleh Nurul. Kata Kak Devi sih, nenek ini jalannya merunduk dan agak tertatih gitu, serta membawa tongkat sebagai penyangga tubuhnya. Tubuhnya kecil, matanya hitam semua, serta gusinya yang dipenuhi belatung karena udah nggak ada. Menurut Kak Devi, itulah penafsiran dari kakak pembina yang pada masanya itu. Ketika sedang tegang-tegangnya bercerita, terdengar suara gesekan seperti rumput yang dipijak. Nurul dan Putri yang sedari tadi menyelimuti dirinya sekujur badan, lantas tidak bisa melihat apa yang ada di luar tenda. Ketika mereka membuka selimut hanya sebatas leher, mereka melihat siluet hitam, agak jauh dan terlihat samar. Diliriknya sekitar teman-temannya semua pada tidur. Siluet hitam itu seperti merunduk dan berjalan ke arah tenda mereka. Semakin dekat dan semakin dekat. Ketika mereka ingin berteriak, dari depan terdengar resleting tenda terbuka, dan ternyata itu Kak Devi. Loh, kalian kok belum tidur? Tanya Kak Devi. Itu Kak, ada bayangan hitam di luar jendela, kata si Nurul. Hah? Bayangan hitam? Kak Devi ini yang mengerti bahwa itu bukanlah bayangan dari manusia, lantas mencoba menenangkan Nurul. Oh, mungkin kakak pembina lain yang lagi patroli. Sudah, tidur saja lagi. Ingat ya, pikiran jangan sampai kosong, sahan Kak Devi kepada Nurul dan Putri. Lalu mereka pun tidur hingga subuh datang. Seperti pada umumnya, mereka disegerakan untuk sholat subuh di musola. Anak-anak wanita bergegas ke musola untuk menunaikan salat. Berbeda di tenda para laki-laki. Dari mereka, tidak semuanya keluar tenda untuk menunaikan salat, termasuk Rama, Dimas, dan Dika. Ketika teman-teman mereka pergi ke musola, mereka ini malah melanjutkan tidur dan menyuruh temannya untuk menutup tenda agar tidak ketahuan kakak pembina. Ketika salat telah selesai dilaksanakan, anak-anak pun kembali ke tenda masing-masing untuk persiapan senam pagi. Riko yang waktu itu menjadi ketua regu menyuruh Dimas, Dika, dan Rama untuk mengikuti senam, karena waktu senam masing-masing sekolah harus diabsen dan diharapkan untuk hadir semua. Riko, sang ketua regu ini, tipenya pendiam. Namun, karena hanya dia yang pernah ikut pramuka dari pertama masuk sekolah, makanya dia ditunjuk sebagai ketua regu. Bahkan ketika Rama, Dimas, dan Tika bertindak semaunya, dia hanya diam saja. Im, Ram, tolong ya, senam nanti kalian ikut. Soalnya di absen. Kalau Kak Ahmad lihat kalian nggak ada di lapangan, kan kalian juga yang kena marah. Aku juga kena. Hehehe. Riko mencoba membujuk mereka dengan lembut. Oke Rik, kamu tenang saja, kami ikut kok. Lagian juga kami mau jogging keluar desa selepas senam, kata si Rama. Oh oke deh, tapi jangan main ke danau itu ya Ram. Rama hanya mengangguk. Ketika Riko sudah keluar tenda, Dimas malah penasaran danau yang dimaksud oleh Riko itu. Emang di sekitaran sini ada danaunya ya Dik? Dimas berkata kepada Dika. Nggak tahu ah, Dika pun menjawab. Karena Dika ini orangnya sedikit penakut,
soal hal-hal yang berbau mistis. Makanya dia tidak ingin tahu dan tidak mau tahu. Berbeda dengan Rama dan Dimas, mereka justru penasaran dan ingin mencari di mana danau itu. "Im, pas jogging, nanti kita cari ya di mana danau itu," kata si Rama. Dimas hanya mengacungkan jempolnya, menandakan setuju. Lalu setelah itu mereka pun keluar tenda. Dan memang benar, di lapangan anak-anak ini sudah ramai. Setengah jam berlalu, senam pun selesai dilakukan. Jam pun menunjukkan pukul 6 pagi. Seperti janji mereka, mereka ingin jogging keluar desa dan ingin mencari danau yang dimaksud oleh Riko. Ketika mau pergi, Dika ini malah diam di tenda karena takut. Dika berpikir jika dilarang, berarti ada hal yang tidak beres. Jadi dia memutuskan untuk tidak ikut-ikutan. Tapi ya tetap saja dipaksa ikut dengan Dimas. Lalu mereka ini hampir bertengkar hanya karena berdebat soal itu. Si Rama pun menengahi mereka dan mengatakan, "Wes, oke, kita nggak cari danau itu. Kita cuma keliling desa lalu pulang." Dimas yang tidak setuju lantas memandang Rama. Lalu Rama mengedipkan mata bahwa ini hanya tipuan agar si Dika ini mau ikut. "Ya sudah, oke lah. Kita nggak cari. Maaf udah kasar dik," kata si Dimas. Dimas meminta maaf kepada Dika. "Oh, kamu itu emang gitu ya, mentang-mentang badan lebih gede," kata si Dika. Bagus, bertengkarlah kalian. Aku nggak suka kalian rukun," tanda si Rama sambil tertawa. Singkat kata, mereka pun pergi tanpa sepengetahuan Kak Ahmad, kakak pembina mereka. Dan mereka berpesan pada Riko, ketua regunya, jika Kak Ahmad mencari mereka, mereka ini lagi membeli perbekalan. Lalu mereka pun pergi hingga sampai keluar desa. Mereka tidak menemukan danau tersebut, karena memang mereka baru pertama kali masuk ke desa ini. Hingga mereka putar balik sampai ke tempat perkemahan, tidak juga menemukan danau tersebut, karena memang danau itu terletak di sebelah desa, bukan di sekitaran desa tersebut. Dan kalau mau ke sana, melewatinya pun harus memasuki hutan yang biasa dilewati ketika hiking lingkungan. Ketika sampai di perkemahan, Rama memasuki tenda mencari Riko. Dan si Riko ini ada di dalam memakai baju pramuka lengkap, karena sebagai ketua regu, dia akan ditunjuk sebagai salah satu petugas upacara pembukaan. "Erik, kok kami nggak nemu ya sama danau yang kamu bilang itu?" kata si Rama. "Kalian keliling sampai mana saja?" tanya si Riko. "Ya, sekitaran desa hingga keluar desa." "Oh, wajar saja, karena danau itu berada di sebelah desa. Ya, itu jalannya harus melewati hutan," kata si Riko. "Lah terus gimana mau ke sana?" tanya si Rama. "Ya nanti pas hiking kamu ikut, pasti tahu lokasinya." "Oh gitu, oke deh," kata si Rama. Jam 8 nanti upacara pembukaan Ram. Kita disuruh ganti baju pramuka lengkap. Tolong bilangin sekalian sama Dimas dan Dika ya Ram," kata si Riko. Oke, tenang saja. Udah, keluar dulu aja kamu. Ketua regu dari sekolah lain udah pada ngumpul tuh." Riko pun keluar tenda, lalu langsung ikut mengikuti regu lainnya menghadap kepada kakak pembina. Singkat cerita, upacara pun selesai dilaksanakan hingga ke siang, dan sore harinya hanya melakukan hal-hal yang memang seperti anak pramuka pada umumnya. Hingga pada malam hari diadakan pentas seni, yaitu diisi oleh anak-anak sekolah yang ikut pramuka itu. Mereka bersolawat bergantian setiap regu, hingga berlalu, dan jam pun menunjukkan jam 10 malam. Mereka pun akhirnya kembali ke tenda semua. Namun, ketika itu Nurul yang mau buang air kecil mencari si Putri. Karena semenjak Nurul tahu kisah itu, dia agak sedikit takut untuk ke WC sendirian. Ternyata Putri masih berada di aula, tempat di mana pentas seni tadi digelar, sambil berbincang dengan Kak Devi, kakak pembinanya. "Put, temenin aku ke WC yuk, udah nggak tahan nih," kata si Nurul. "Hah, jam segini?" tanya Putri. "Sudah Put, nggak apa-apa, temenin saja itu si Nurul,"
Jangan lupa baca doa dan jangan melamun ya. Kak Devi meyakinkan Putri bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Mereka pun akhirnya pergi ke WC. Ketika itu, Nurul masuk dan ketika sudah selesai, tungguin, aku pengen pipis juga, kata si Putri. Kamu cepetan. Putri pun masuk dan Nurul yang sekarang menunggu di luar. Ketika berdiri, Nurul merasakan ada angin dingin yang berhembus ke arahnya. Kelihatannya malam ini akan turun hujan, gumamnya sendirian. Setelah itu, Putri pun keluar dari WC. Dan ketika mau pulang ke tenda, Put, lewat muter ke tenda kakak pembina saja ya, kata si Nurul. Kamu mau kena hukum, kata si Putri. Lewat sini saja biar cepat, ini udah jam berapa? Kalau kita lihat tenda kakak pembina nanti, disangka kita sengaja biar lebih lama di luar. Bukannya apa-apa sih Put, perasaanku mengatakan lebih baik gak usah lewat sini deh, kata si Nurul menunjuk jalan yang langsung menuju tenda mereka. Udah gak apa-apa Nur, ingat kata Kak Devi, baca doa lalu pikiran jangan sampai kosong, kata si Putri. Nurul hanya mengangguk dengan wajah sedikit cemas. Putri langsung menggandeng tangan Nurul dan berjalan melewati jalan yang bersebelahan dengan rumah tua itu. Ketika mereka melewati jalan itu, tanpa sengaja, Nurul melihat ke rumah itu. Dia melihat siluet hitam dengan sedikit membungkuk di jendela rumah. Hah? Itu apa? Apakah itu si nenek? Gumamnya di dalam hati. Put, coba deh lu lihat di rumah itu, kayak ada orang, kata si Nurul kepada Putri. Putri tidak menghiraukan Nurul. Dia hanya berjalan cepat sambil menarik Nurul. Dan ketika sudah jauh dari rumah itu, kamu ini udah dibilang jangan lihat ke rumah itu, kata si Putri. Aku nggak sengaja lihat Put. Tadi aku lihat seperti bayangan gitu, kata si Nurul. Sudah, ayo cepat kita masuk tenda. Besok ada kegiatan hiking lingkungan. Mereka pun masuk tenda lalu merebahkan badan. Malam itu, Nurul merasa tidak nyaman. Kepalanya terasa sangat berat sekaligus pusing. Hingga pagi harinya, Nurul pun masih merasa kurang enak badan dan menganggap biasa-biasa saja. Hiking lingkungan akan dilakukan pada jam 8 pagi. Masing-masing tenda harus ditinggali oleh 2 orang. Sehingga pada pagi itu, Nurul memutuskan untuk tinggal bersama Reni, teman satu regunya. Karena Nurul merasa kurang enak badan. Anak-anak pun berbaris sesuai sekolahan mereka. Ketika itu, Rama yang sedari tadi sibuk mencari di mana Nurul menanyakannya kepada Putri. Put, Nurul gak ikut? Enggak, katanya lagi gak enak badan, kata si Putri. Rama hanya mengangguk karena wajar saja jika Nurul tak enak badan. Apalagi ini kemah pertamanya. Juga dia ini seorang wanita. Sudah pasti fisik serta suhu tubuhnya belum bisa menerima dengan baik. Lalu kemudian Dika menceletuk dari belakang. Ya, gak bisa lihat Nurul merayap di lumpur dong. Hahaha, sambil tertawa kecil. Lalu ditepuk sama Dimas yang di sampingnya. Tras udang, pikiranmu itu menodai telingaku. Dan anak laki-laki semua tertawa kecil sambil menutup mulut. Kemudian perjalanan pun dimulai. Pos demi pos mereka lewati. Berbagai macam rintangan yang sengaja dibuat kakak pembina sudah mereka lalui. Sampai ketika melewati danau biru untuk menuju pos terakhir. Ketika menunggu regu dari sekolah lain menyelesaikan tantangan terakhir mereka. Mereka duduk di jalan tepat di samping danau itu. Rama, Dimas, dan Dika memandang danau itu begitu terpesona. Karena pemandangannya yang indah, serta cahaya matahari memantul dari danau tersebut, membuatnya semakin indah. Rama ingin sekali mengambil gambar di danau itu. Namun, sayang, HP-nya tertinggal di tenda dan memang tidak boleh membawa HP semasa kegiatan hiking. Ya, waktu itu, HP Nokia X2 sudah bisa berfoto-foto dan hasilnya sudah lumayan bagus. Rama memandangi Dimas di belakang. Ternyata sama. Dimas ini juga terpesona dengan indahnya danau tersebut. Bahkan Dika yang awalnya takut juga ikut berniat ingin berfoto di danau itu. Karena memang Dika ini termasuk aktif di sosmed.
hingga giliran regu sekolah mereka lagi yang menuju pos terakhir. Lalu selesai kegiatan hiking tersebut. Ketika menuju pulang untuk membersihkan badan, Rama menghampiri Dimas dan Dika. "Weh, indah ya pemandangan di danau tadi. Wah, aku merasa belum puas kalau belum mandi di situ," kata si Rama. Iya sama. Sore ini ada kegiatan gak ya? Kalau enggak, kita ke situ gimana?" kata si Dimas. "Wah, jangan sore ini. Kata Riko, sore ini akan mengadakan lomba sandi morse." Gimana kalau besok aja jam 9 kan kosong tuh, kata si Dika. Rama dan Dimas keheranan melihat Dika yang juga antusias ingin ke sana. "Wah, tumben kamu ikutan, Dik. Kemarin kan kamu takut," ledek si Rama diiringi tawa bersama Dimas. Aku mau foto-foto di situ, lalu upload ke FB, pasti banyak like." "Hahaha, dasar anak sosmed," kata si Dimas. Dan Dimas kembali tertawa. Namun Dika juga ikut tertawa karena melihat Dimas yang tertawa seperti orang gila. Sesudah membersihkan diri, kegiatan sore itu pun berjalan lancar. Lalu malam pun tiba. Namun malam kali ini terasa begitu dingin dengan langit gelap tanpa bintang. Ketika Dimas, Rama, dan Dika melakukan rutinitas seperti biasanya, namun tidak dengan Nurul. Seharian ini dia hanya berbaring di tenda ditemani si Reni. Bahkan ketika Putri datang pada siang itu selepas kegiatan hiking, Nurul masih merasa sakit di bagian kepala. Puncak sakitnya adalah di malam itu selepas Isya. Ketika itu hanya Nurul yang sendirian di tenda, karena anak-anak semuanya sholat di musola. Nurul yang sendirian di tenda merasa kepalanya seperti ditarik-tarik oleh seseorang. Nurul pun berbaring dengan memiringkan badan. Seketika dia merasa ada tangan keriput membelai rambutnya. Tangannya begitu dingin. Lantas, ketika Nurul berbalik untuk melihat siapa yang di belakangnya, ternyata itu adalah nenek bengkok dengan mata hitam serta gusi yang dipenuhi belatung menyeringai ke arahnya. Sontak itu membuat Nurul berteriak, "Ah!" Di musola, mereka yang telah selesai melaksanakan salat lantas mendengar teriakan itu. Lalu, salah satu kakak pembina langsung berlari menghampiri sumber suara itu. Lalu yang lain sibuk bertanya-tanya, suara siapa? Siapa yang baru saja berteriak?" Putri yang menyadari jika hanya Nurul yang tinggal di tenda, langsung berlari keluar dan menuju tenda mereka, diikuti Rama, Dika, dan Dimas. Ketika mereka sampai di tenda, sleting tenda terbuka lebar, dan ternyata di dalamnya sudah ada Kak Ahmad dengan keadaan duduk sungkem, layaknya menghadap orang tua yang dihormati. Nurul seperti hanya nenek bengkok yang sedang berdiri dengan rambut yang terurai berantakan. Jadi saat itu aslinya Kak Ahmad ini berbicara menggunakan bahasa Banjar. Cuma ya, kata narasumber, dia bisa menerjemahkannya. "Tolong Nek, lepaskan anak ini, kasihan," kata Kak Ahmad sedikit memelas dengan menundukkan kepala. Lalu Nurul yang dirasuki nenek bengkok itu pun menjawab dengan suara agak sedikit berat, "Aku mau bawa pulang cucuku ini ke rumahku. Aku sendirian di rumah." Sambil menunjuk rumah tua yang di belakang tenda itu. "Jangan Nek, anak ini punya orang tua, dan orang tuanya sangat menyayangi anak ini. Kalau nenek ambil, nanti orang tuanya bersedih," bujuk Kak Ahmad yang agak sedikit memelas. Lantas mendengar itu, perlahan Nurul mulai lemah dan terjatuh. Melihat itu, Kak Ahmad langsung menghampiri Nurul dan membacakan doa-doa, lalu mengusap wajah Nurul. "Ambil tandu, lalu bawa Nurul ke UKS," perintah Kak Ahmad kepada Rama dan Dimas. Mereka pun bergegas ke UKS mengambil tandu, lalu menaikkan Nurul ke dalam tandu dan membawanya ke UKS. Dika yang melihat itu hanya terdiam, lalu mengikuti Rama dan Dimas menuju UKS. Lalu Kak Ahmad menyuruh mereka untuk tidur. Tidak ada yang berani bertanya kepada Kak Ahmad maupun kakak pembina lainnya. Semuanya seakan takut untuk bertanya. Namun di hati masih mengganjal tentang apa yang terjadi.
Putri yang mengetahui itu memang sudah terjadi dari dulu merasa sudah biasa. Namun, kasus kali ini beda, karena dulu biasanya sesosok itu hanya mengganggu dengan menarik rambut anak wanita. Namun, kali ini, entah kenapa sosok itu begitu tertarik untuk membawa si Nurul. Malam itu semua tertidur, entah benar tidur ataupun mata terjaga di dalam tenda. Yang jelas, semuanya sunyi, tak ada yang berani keluar, kecuali di tenda kakak pembina. Para laki-laki dari kakak pembina berjaga mengitari tenda per tenda, karena takut ada kejadian yang tidak terduga lagi. Pagi pun tiba dengan cahaya mentari yang begitu cerah. Seperti biasa, sebelum pagi, mereka selalu melakukan senam pagi dan sholat subuh berjamaah. Lalu mereka duduk di dalam tenda, karena memang tidak ada lagi kegiatan yang dilakukan, termasuk Rama, Dimas, dan Dika yang menunggu jam 9, karena sesuai janji mereka akan pergi ke Danau Biru. Riko sebagai ketua regu yang mengetahui itu, setelah kejadian Nurul malam tadi, mencoba untuk menahan mereka. Ram, kalian jadi ya mau pergi ke Danau Biru itu? Tanya si Riko. Wah, ya jadi Rik, nanti jam 9 kami pergi. Lebih baik kalian urungkan saja, takut terjadi apa-apa Ram, kata si Riko. Rama sedikit termenung, lalu memandang Dimas. Dan Dimas menatap sinis sambil menggelengkan kepala. Enggak, insya Allah kami enggak apa-apa kok Rik. Lagian kami kan cuma mau lihat, bukan ngerusak. Riko pun menyerah untuk membujuk mereka. Rama, Dimas, dan Dika tetap pergi. Namun, kalau begitu hati-hati, jaga ucapan, apalagi kalau buang air jangan sembarangan. Kalian masih muda dan belum menikah. Riko pun menasihati mereka. Dan pesan Riko membuat mereka bingung. Namun tetap saja mereka hanya mengangguk, seolah mereka paham apa yang dikatakan oleh Riko. Karena yang jelas, harus dijaga adalah ucapan dan buang air. Jam pun menunjuk pukul 9. Sebelum mereka pergi, mereka ke WC dulu untuk puas-puas buang air. Setelah itu menemui Riko dan berpesan jika Kak Ahmad mencari mereka. Mereka sedang mencari perlengkapan untuk kegiatan. Riko hanya mengangguk, wajahnya sedikit kelihatan cemas. Ketika kakak pembina sedang tidak mengawasi pintu masuk perkemahan, mereka keluar dengan sigap. Rama yang memimpin dan mengingat-ingat pos-pos yang dilalui mereka waktu itu. Sampai di pos keempat sebelum pos terakhir, dan akhirnya mereka melihat danau itu lagi. Weh, Dim, fotoin aku Dim, sambil memberikan HP-nya kepada Dimas. Asem, kata Dimas. Dan belum sempat menyelesaikan ucapan, Rama dengan sikap menutup mulut Dimas. Hus, ingat, mulutmu harimaumu. Ingat kata Riko tadi, Dim. Dimas pun terdiam dan mulai mengontrol diri. Iya, kamu ini Dim, kebiasaan saja, kata si Dika. Dimas hanya melototkan matanya kepada Dika. Lalu sebelum Dika meminta foto, Dimas sempat menfoto danau tersebut sekali hingga 2 kali. Lalu Dika turun ke danau, karena sebelum menuju danau, ada rerumputan ilalang yang cukup luas mengitari danau. Air dari danau itu menggenang di rerumputan itu. Dan Dika pun turun, lalu memanggil Dimas dan minta difotokan di tempat itu. Selangkah demi selangkah, hingga Dika pun berteriak, "Aduh, kakiku!" Lantas Dimas pun berlari menghampiri Dika. Begitu pula dengan Rama yang tadinya di atas, lalu dia turun menghampiri Dika yang di bawah. Ketika Rama lihat, ternyata kaki si Dika terkena paku yang cukup besar. Paku itu berada di sebuah kayu tebal seperti berroti atau sebuah papan. Dan ujung paku itu menghadap ke atas, tepat kaki Dika berpijak. Dan keadaan pakunya ini berkarat. Darah pun keluar. Lantas Dika diangkat dan kakinya ditepuk-tepuk pakai sandal agar pendarahan berkurang. Sontak Rama pun teringat dengan perkataan Riko, lalu menyarankan untuk meninggalkan danau itu dan kembali ke tenda. Dimas membopong Dika, sementara sebelum meninggalkan danau, Rama sempat mengatakan sesuatu. Mohon maaf Mbah, jika teman saya lancang dan kurang sopan,
tolong dimaafkan, permisi. Rama lalu berbalik meninggalkan danau. Rama tahu pasti penunggu dari danau itu merasa terganggu dengan sikap Dika yang pecicilan. Lalu Rama pun menyusul mereka berdua dan ikut membopong Dika. Kamu sih pecicilan gitu, siapapun pasti marah kalau kamu bertamunya kayak gitu, kata si Rama. Ya maaf Ram, aku khilaf, sampai lupa pesan Diko, kata si Dika. Untung bukan nyawa kamu. Nih, gimana kakimu? Kenapa aku berkarat malahan? Dimas pun ikut-ikutan menyalahkan si Dika. Mata si Dika mulai berbinar. Aduh, aku takut diamputasi Ram, kata si Dika. Dika berucap dengan nada ketakutan. Nanti saja dipikir. Sekarang yang kita pikir alasan kita kepada kakak pembina untuk kembali ke perkemahan. Sejenak mereka sempat berpikir sambil berjalan, namun tidak satu pun terfikirkan. Kayaknya kita terpaksa menemui Kak Ahmad deh dan mengatakan sejujurnya. Sontak Dimas dan Dika terkejut dengan omongan si Rama. Jangan gila kamu Ram, kata si Dimas. Kamu mau kita dilaporkan dengan guru pramuka, lalu diproses oleh guru Bika, kata si Dimas. Enggak, tapi aku tahu Kak Ahmad ini menghargai tipe orang jujur, makanya lebih baik jujur daripada berbohong. Lalu kakak pembina lain tahu dan tersebar di semua sekolah yang ada. Lebih parah lagi kan, kata si Rama. Dimas dan Dika menimbang-nimbang perkataan Rama. Lalu mereka sepakat. Sebelum memasuki gerbang masuk, Rama terlebih dahulu mengintai apakah ada kakak pembina yang sedang berjaga. Sementara Dimas dan Dika menunggu agak jauh dari gerbang. Setelah dirasa aman, Rama lalu masuk ke dalam dan menuju tenda dari kakak pembina mencari Kak Ahmad. Ternyata Kak Ahmad tidak berada di tenda. Lalu dicarinya lagi di tempat lain. Dan ternyata Ahmad berada di UKS untuk menjaga Nurul di luar ruangan. Sementara di dalam, Kak Devi tengah duduk di samping Nurul yang terbaring. Rama pun segera menghampiri Kak Ahmad. Kak Ahmad, ada yang mau saya bicarakan, kata si Rama. Kak Ahmad hanya diam dan mendongakkan kepala, seolah ia mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Rama. Setelah dilihat sekeliling, tidak ada kakak pembina lain selain Kak Ahmad. Rama pun menceritakan apa yang telah mereka lakukan dan menceritakan perihal kaki Dika yang terluka. Ketika mendengar itu, Kak Ahmad langsung bergegas keluar dan menuju gerbang mencari Dika dan Dimas yang menunggu di luar perkemahan di sana. Ketika melihat Kak Ahmad datang, wajah Dimas dan Dika begitu pucat karena takut dihukum. Sudah, bawa teman kamu ke UKS cepat, sebelum karat bekas paku itu tidak bisa dibuang, perintah Kak Ahmad kepada Dimas. Lantas Dimas hanya menganggukkan kepala dan segera membopong Dika dibantu oleh Kak Ahmad. Sesampainya di pintu gerbang, ada kakak pembina lain yang sedang berjaga. Tolong, jangan katakan apa-apa kepada ketua pembina. Jika di UKS nanti ada yang bertanya, bilang saja terluka saat mencari kayu bakar untuk memasak, pinta Kak Ahmad kepada kakak pembina yang berjaga tersebut. Lantas mereka hanya mengangguk dan membiarkan mereka lewat. Sesampai di UKS, Dika langsung mendapat pertolongan pertama. Dan sialnya, karat yang berada di kakinya itu tidak bisa lagi terobati. Lantas, Dika terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Karena jaraknya cukup jauh, Kak Ahmad pun meminta izin kepada ketua pembina untuk menelpon pihak rumah sakit agar mobil ambulan menjemput Dika. Ketika meminta izin, Kak Ahmad dimarahi sama ketua dengan alasan tidak bisa menjaga anak didiknya. Kak Ahmad hanya terdiam. Singkat cerita, ambulan pun tiba. Dika pun dinaikkan ke ambulan, dan pihak keluarga Dika sudah dikonfirmasi jika Dika dipulangkan karena keadaan kakinya yang cukup parah. Rama dan Dimas sangat merasa bersalah, terlebih kepada Kak Ahmad. Lalu mereka menghampiri Kak Ahmad dan berniat ingin meminta maaf. Kak, kami minta maaf ya, sudah nyusahin kakak, kata si Rama. Malam ini saya tunggu di tenda kalian, kata Kak Ahmad. Rama dan Dimas terkejut. Setelah mengatakan itu, Kak Ahmad langsung pergi meninggalkan mereka. Dimas dan Rama pun kembali ke tenda. Tanpa sadar, ternyata HP Dika masih ada di kantongnya celananya Dimas. Sesampainya di tenda, ketika ingin melepaskan celana dan menggantinya, HP-nya terjatuh.
dan membuat Dimas sadar. Lah, HP-nya Dika ke bawah aku, Ram. Gimana nih? Kata si Dimas. Dari tadi kok kamu baru inget, kata si Rama. Ya, mana aku tahu, Ram. Apa kita ke rumah sakit? Kalau deket sih enak, kata si Rama. Tempatnya jauh, pulang dari sini saja kita ke rumah sakit. Oh, oke lah kalau gitu, kata si Dimas. Lalu ketika Dimas ingin memasukkan HP itu ke dalam tasnya, Dimas sempat memeriksa galeri untuk melihat-lihat foto mereka siang tadi. Sontak, Dimas terkejut dan terhenti di satu foto. Ya, itu foto Dika yang sedang berada di danau dan melihat kepala tengkorak yang ingin menghampiri Dika. Lalu digeser lagi foto itu, karena waktu itu Dimas mengambil gambar berkali-kali dengan pose Dika yang sama. Semakin digeser, kepala tengkorak itu semakin menuju ke bawah. Ya, kepala tengkorak itu menuju ke arah kakinya Dika dan kemudian hilang. Dimas yang melihat itu lantas langsung memberitahu Rama. Sama halnya dengan Dimas, Rama beranggapan bahwa luka di kakinya itu bukan disebabkan karena hal biasa. Malam nanti kita kasih tahu ke Ahmad, kata si Rama. Dimas pun mengangguk dan lalu langsung menyimpan HP-nya Dika. Malam pun tiba. Tepat setelah Isya, Kak Ahmad datang ke tenda mereka. Ketika itu anak-anak yang lain pun disuruh tidur lebih dulu. Lalu Kak Ahmad menyuruh Eko membentangkan tikar tepat di belakang tenda dan mulai membuat api unggun kecil untuk membuat asap agar nyamuk berkurang. Dan mereka pun duduk diikuti oleh Riko. Saat itu, Rama memulai percakapan dan mengulang meminta maaf kepada Kak Ahmad. Saya sangat menyesal, Kak. Saya mewakili Dimas dan Dika minta maaf kepada kakak karena sudah bertindak bodoh, kata si Rama. Kakak tidak marah. Hanya saja tindakan kalian hampir mencelakai diri kalian sendiri. Karena sebelum kalian, teman-teman Riko waktu dulu sempat ingin ke sana. Namun karena mereka ketahuan sama kakak pembina, mereka ditahan untuk pergi. Riko terdiam sambil mengingat-ingat kejadian 1 tahun yang lalu, di mana dia mulai menjadi pendiam karena dicap temannya waktu itu sebagai mulut ember. Waktu itu, Riko lah yang memberitahu jika teman-temannya ingin menuju danau itu, dan kakak langsung menahan mereka. Lalu mereka dipulangkan dengan ketua pembina. Dicap gagal dalam kegiatan pramuka ini, kata Kak Ahmad. Kemudian Riko menimpali pembicaraan mereka. Karena itulah, ketika kalian bertiga pergi, aku tidak bisa lagi mengadukan kalian ke Kak Ahmad. Aku tidak mau lagi dijauhi oleh teman. Namun aku salah telah membiarkan kalian pergi ke danau itu, ucap si Riko. Untuk itu maafkan kami bertiga, Kak, dan semoga Dika sembuh, kata si Rama. Dimas pun menimpali. Oh iya, Kak, waktu itu saya sempat mengambil foto di danau itu. Lalu, mana, coba lihat sini fotonya, kata Kak Ahmad. Wajah Kak Ahmad berubah tegang, begitu pula dengan Riko. Lalu Dimas masuk ke dalam tenda, mengambil HP-nya Dika, dan kembali lagi ke belakang, lalu menunjukkan fotonya tersebut. Ketika melihat itu, Kak Ahmad langsung terkejut. Wajahnya terlihat sangat cemas, dan Kak Ahmad langsung menghapus semua foto yang di danau itu, dan mengembalikan HP-nya kepada Dimas. Besok kalian berdua harus ikut kakak ke danau itu, perintah Kak Ahmad. Hah? Ke danau itu lagi? Rama dan Dimas kaget mendengar pernyataan Kak Ahmad. Ini harus diselesaikan. Kalau tidak, kalian akan terus diikuti, terutama Dika. Takutnya nyawanya tidak akan tertolong. Rama dan Dimas mengangguk menyetujuinya. Kemudian Dimas mulai membuka percakapan. Kondisi Nurul gimana, Kak? Alhamdulillah baik. Ternyata Nurul itu broken home ya, kata Kak Ahmad. Wah, broken home dari mana sih, Kak? Orang tua dia kan keluar negeri. Di sekolah di sini kan ikut nenek. Katanya sih dia nggak fasih bahasa luar, makanya milih sekolah di sini, kata si Rama. Kak Ahmad sedikit kasihan dan kagum dengan Nurul. Bahkan teman terdekatnya saja tidak mengetahui latar belakang Nurul tersebut. Kamu lihat kan, waktu itu Nurul kesurupan, kata Kak Ahmad. Rama mengangguk tanpa mengalihkan pandangan kepada Kak Ahmad. Kak Ahmad pun melanjutkan. Jadi waktu itu Nurul ini mau dibawa oleh penghuni rumah tua itu. Karena sesosok itu mengetahui jika Nurul kurang kasih sayang sama orang tuanya,
Ya karena itu orang tuanya bercerai, sehingga dia harus tinggal di rumah neneknya sekarang ini. Rama yang mendengar itu merasa terpukul sekali, karena selama ini dia melihat Nurul terasa baik-baik saja. Namun luka yang diemban lebih besar dari tawa bahagia yang biasa dia lihat dari Nurul. Kak Ahmad pun masih melanjutkan. Hatinya kosong dan pikirannya selalu terpikir karena dia melihat ayah dan ibunya berkelahi, lalu meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali. Kalau biasanya nenek bongkok itu hanya mengganggu anak wanita yang keluar tidak berhijab dengan cara menarik rambutnya, dan ternyata lain kasus dengan Nurul ini, dan disebabkan yaitu tadi. Rama, Dimas, dan Riko hanya bisa terdiam mendengar kisah Nurul tersebut. Lantas Kak Ahmad pun menutup percakapan dengan mengatakan besok pagi-pagi sebelum subuh mereka harus ke danau itu, dan mereka pun masuk tenda untuk segera tidur. Singkat kata, pukul 3 pagi, Kak Ahmad pun datang ke tenda mereka, lalu membangunkan Rama dan Dimas. Kak Ahmad sudah izin kepada kakak pembina lain yang tengah berjaga. Karena Kak Ahmad ini termasuk pembina yang disegani, maka diizinkan meskipun tanpa sepengetahuan ketua pembina. Lalu Kak Ahmad mengambil motor yang biasa digunakan untuk membeli perlengkapan keluar desa. Diikuti Rama dan Dimas yang naik motor, lalu menuju danau tersebut. Karena danau itu berada di sebelah desa, jadi bisa ke sana tanpa harus melewati hutan. Namun mereka harus lewat memutar, dan jarak tempuh ini lumayan lama. Sesampainya di danau, Rama mulai merasakan bulu kudunya berdiri. Sementara Dimas terlihat pucat menahan ketakutan. Istighfar terus dalam hati, selalu ingat Allah dan pikiran jangan sampai kosong. Kak Ahmad pun menasihati mereka. Sudah, ikutin kakak dari belakang, dan apapun yang kalian lihat, jangan sesekali kalian berbicara sebelum kakak perintahkan. Rama dan Dimas hanya mengangguk pelan dan mulai mengikuti Kak Ahmad dari belakang. Sesampainya di tepian danau, Kak Ahmad duduk bersimpuh. Posisi kaki yang didudukinya seperti layaknya bertamu di rumah orang yang sangat disegani. Rama dan Dimas hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh Kak Ahmad. Kemudian Kak Ahmad mulai memejamkan mata. Lama sekali seperti sedang berkomunikasi. Sesekali Kak Ahmad terlihat menganggukkan kepala. Lama setelah itu, Kak Ahmad menoleh kepada mereka berdua dan mengatakan, katanya Datuk itu marah sama kalian karena kalian tidak sopan saat bertamu di rumahnya. Terutama teman kamu itu. Dia itu berludah sembarangan, sehingga salah satu penjaga rumah Datuk itu menyerang teman kamu. Jelas Kak Ahmad kepada mereka. Lantas kami harus bagaimana, Kak? Kata si Rama. Ya, kalian harus minta maaf sama Datuk. Kak Ahmad menjelaskan. Caranya gimana, Kak? Kak Ahmad kembali memejamkan matanya, seperti menarik sesuatu. Dan sikap Kak Ahmad mulai berubah, lalu membalikkan badan dan duduk bersila menghadap mereka berdua. Gayanya seperti orang yang sangat berwibawa. Ternyata raganya Kak Ahmad dipakai oleh Datuk itu untuk berkomunikasi langsung dengan mereka. Rama yang mengetahui itu mulai berbicara. Assalamualaikum, Datuk, kata Rama. Waalaikumsalam, Cuk. Suaranya begitu pelan dan berat. Datuk yang punya rumah ini, kata si Rama sambil memutarkan tangan menunjuk seluruh bagian danau. Hehehe, iya, tahu ndak kamu, kalau bertamu ke rumah orang itu, mulut sama sikap itu harus dijaga. Jangan sembarangan meludah. Mulut itu dijaga kalau mengatakan sesuatu itu yang baik-baik saja. Iya tuh, kata Rama sambil mengangguk. Maafkan kami dan maafkan teman kami tuh. Tolong jangan ganggu teman kami lagi. Rama memelas meminta maaf kepada raga Kak Ahmad tersebut sambil mencium tangannya, diikuti oleh Dimas. Tiba-tiba Kak Ahmad menggeliat seperti ingin mengeluarkan sesuatu, lalu mengusap dadanya dari bawah ke atas hingga ke mulut. Dan Kak Ahmad tersadar sembari mengucap hamdalah. Dimas yang tadi kelihatan begitu pucat, sekarang sudah lega, begitu pula dengan Rama. Gimana, Kak? Sudah selesai? Sudah, ayo kita pulang, kata Kak Ahmad. Ketika Kak Ahmad pergi, Kak Ahmad sempat menundukkan kepala untuk bermisi pamit kepada Datuk, namun tidak dapat dilihat oleh Rama dan Dimas. Mereka pun pulang ke perkemahan pada pukul 5 subuh. Di jalan,
Kak Ahmad mengatakan jika kaki Dika bisa tertolong karena yang mengganggu sudah memaafkan. Tinggal bagaimana pihak rumah sakit saja yang menanganinya. Jadikan ini sebagai pelajaran. Kadang kita tak tahu apa yang tidak bisa kita lihat bisa saja ada, kata Kak Ahmad. Rama dan Dimas hanya bisa mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Sesampainya di perkemahan, mereka menjalani rutinitas seperti biasa dan pada malam harinya menyalakan api unggun. Malam pun berlalu terasa begitu cepat. Tidak ada lagi hal-hal yang aneh terjadi. Pagi harinya upacara penutupan kegiatan pun dilaksanakan. Nurul yang sakit pun berangsur membaik. Lalu setelah semua selesai, mereka pun pulang kembali ke kota. Sebelum tiba di kota, Regu dari SMP Rama menuju rumah sakit untuk menjenguk Dika. Ternyata Dika harus dioperasi untuk menghilangkan karat paku tersebut. Dan operasi berjalan lancar. Namun Dika belum bisa berjalan untuk beberapa bulan. Singkat cerita, mereka pun kembali masuk ke sekolah. Namun, sikap Rama serta Dimas tidak seperti biasa. Mereka menjadi lebih baik setelah apa yang mereka lalui di perkemahan. 3 bulan berlalu, Dika pun kembali bersekolah. Mereka bertiga tetap bersama, namun tidak dengan sikap mereka yang dulu. Yang terpenting, pelajaran yang mereka terima adalah bersikap sopan dan menjaga tata krama ketika datang ke suatu tempat dan jangan seenaknya bertindak. Selesai.